Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari SKDB 9, izinkan kami untuk mempresentasikan hasil study project kami dengan topik analisis darah dalam kasus pembunuhan. Berikut merupakan anggota dari kelompok kami. Perkenalkan, saya Nyoman Ayumindira Amanda dengan NIM akhir 070. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Kasus pembunuhan memerlukan pendekatan ilmiah dan teknologi tinggi untuk membantu penyelidikan dan penyidikan. Analisis darah adalah satu dari banyak teknik forensik yang digunakan dalam upaya untuk memahami dan menyelesaikan situasi pembunuhan. Sejak ditemukannya golongan darah oleh Karl Landsteiner pada awal abad ke-20, analisis darah telah mengalami perkembangan pesat dalam metode dan teknologi yang memungkinkan para ahli forensik untuk mengungkap lebih banyak informasi tentang kejadian pembunuhan. Dalam era modern, analisis DNA menjadi landasan penting dalam penyelesaian kasus pembunuhan. Pemilihan profil DNA dari darah memungkinkan penyidik untuk mengidentifikasi individu secara unik dan membangun hubungan langsung dengan tempat kejadian. Pencapaian ini yang mencakup pengembangan teknik PCR oleh Gary Mullis telah membawa revolusi dalam resolusi kasus-kasus yang sebelumnya sulit dipecahkan. Meskipun analisis darah memberikan kontribusi signifikan dalam kasus-kasus pembunuhan, tantangan seperti kontaminasi sampel dan kebutuhan akan ahli forensik yang terampil tetap menjadi perhatian utama. Untuk rumusan masalah, yang pertama, apakah definisi dan komposisi darah? Apakah golongan darah? Apakah kegunaan analisis darah dalam bidang forensik? Apakah kontribusi tes presumptif dan konfirmasi darah? Bagaimanakah metode deteksi darah? Bagaimanakah cara pengumpulan dan pengawetan bukti darah? Selanjutnya, tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui definisi dan komposisi darah, untuk mengetahui golongan darah, untuk mengetahui kegunaan analisis darah dalam bidang forensik, untuk mengetahui kontribusi tes presumptif dan konfirmasi darah, untuk mengetahui metode deteksi darah, dan untuk mengetahui cara pengumpulan dan pengawetan bukti darah. Adapun manfaat yang didapat untuk penulis, makalah ini dapat digunakan untuk sumber pendidikan dan pengajaran, mempraktikkan dan mengembangkan keterampilan dan penelitian, meningkatkan kemampuan literasi dengan menelusuri jurnal. Bagi institusi, meningkatkan bahan ajar tentang analisa darah kasus pembunuhan, meningkatnya sumber pengetahuan tentang analisa dasar kasus pembunuhan, referensi untuk melakukan penelitian. Bagi masyarakat umum, mengedukasi masyarakat tentang analisa darah dalam kasus pembunuhan, dan sebagai panduan untuk mengetahui lebih jauh tentang analisa darah dalam kasus pembunuhan. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, sebelumnya saya Fiorita Augustin dengan 3 digit yang terakhir 150 dan saya akan menjelaskan mengenai definisi dan juga komposisi dari darah. Baik, selanjutnya darah merupakan jenis cairan tubuh esensial yang terdiri dari 55% plasma darah dan 45% sel darah merah serta kurang dari 1% sel darah putih dan trombosit. Plasma darah berbentuk cairan kuning yang keruh dengan lebih dari 90% adalah air dan 10% adalah protein, elektrolit, vitamin, dan nutrisi seperti glukosa dan juga asam amino. Fungsi darah ada 3, sebagai transportasi untuk mengangkut oksigen, menyediakan nutrisi bagi sel, mengangkut hormon, dan membuang produk sisa. Selanjutnya sebagai penjaga keseimbangan regulasi untuk memastikan suhu tubuh tetap terjaga dan juga sebagai proteksi seperti trombosit darah dan berbagai zat terlarut dalam plasma darah lainnya. Selanjutnya komposisi sel darah, ada sel darah merah atau eritrosit yang memiliki bentuk cakram bikonkaf dengan bagian tengah tipis, tidak memiliki inti nukleus dan juga mengandung pigmen merah yaitu hemoglobin. Ia akan mengambil oksigen dari udara dan dihirup dan diangkut melalui aliran darah ke seluruh bagian tubuh untuk metabolisme dan menghasilkan karbon dioksida sebagai produk limbah. Sel darah putih atau leukosit memiliki inti sel dan tidak mengandung hemoglobin, ada granulosit butiran kecil tampak di mikroskop dan juga limfosit dan juga monosit yang mengandung butiran namun tidak terlihat di bawah mikroskop. Berperan dalam sistem kekebalan tubuh seperti mal zat asing, memproduksi antibodi yang khusus untuk menarik zat benda asing yaitu virus, dan juga limfosit dapat membunuh sel kanker. Selanjutnya ada keping darah atau trombosit yang berbentuk cakram kecil namun lebih kecil dari sel darah merah, berperan penting dalam pembekuan darah dan juga memproduksi benang protein yang kuat untuk menahan gumpalan pada tempelan luka. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Swastiastu, perkenalkan, nama saya Iputu Diva Perlana Arta dengan 3 digit terakhir 238. Pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan presentasi mengenai golongan darah. Jadi pengklasifikasian golongan darah dalam forensik itu menggunakan sistem ABO. Jadi uji kelompok ABO ini digunakan untuk mengidentifikasi jenis golongan darah seseorang. Nah, ini itu dasarkan pada konsep bahwa individu membawa antigen sesuai dengan 4 kelompok darah utama, yaitu A, B, O, dan AB pada sel darah merah mereka. Dan untuk golongan darah A itu memiliki antigen A, memiliki antibodi B, dan untuk genotipnya itu AA atau AO. Untuk golongan darah B memiliki antigen B, memiliki antibodi A. Untuk genotipnya itu bisa BB atau BO. Kemudian untuk golongan darah AB itu memiliki 2 antigen, antigen A dan antigen B, tidak memiliki antibodi, dan untuk genotipnya itu AB. Kemudian untuk golongan darah O itu tidak memiliki antigen, tetapi memiliki 2 antibodi, yaitu antibodi A dan 2 anti B. Kemudian untuk genotipnya itu OO. Sayangnya untuk klasifikasi golongan darah ini tidak dapat disesuaikan dengan seseorang secara khusus, tetapi hal ini dapat mengurangi jumlah orang yang memiliki tipe darah tertentu dalam populasi umum. Sekian dari saya, terima kasih. Om Swastiastu, Prof, Dokter, dan juga teman-teman. Perkenalkan, nama saya Putu Mas Ishindra Kusuma, digit NIM terakhir 003. Pada hari ini saya akan menjelaskan terkait kegunaan analisis darah dalam bidang forensik. Ada berbagai identifikasi di dalam dunia forensik, salah satunya adalah metode serologi, di mana metode serologi ini dapat berasal dari sampel darah. Sampel darah dapat diambil baik dari dalam tubuh manusia ataupun pada bercak pada pakaian, dan bercak darah ataupun darah yang ditemukan ini dapat digunakan dalam pemeriksaan DNA. Yang kedua, pemeriksaan darah juga berguna pada bidang kerja toksikologi forensik, di mana darah merupakan salah satu sampel yang umum digunakan dalam toksikologi forensik, seperti dapat menganalisis obat terlarang di dalam darah pada kasus penyalahgunaan narkotika. Dan darah juga dapat digunakan sebagai identitas atau ciri khusus dari seseorang melalui analisis golongan darah, di mana golongan darah dapat dijadikan sebagai
sebagai bukti biologis yang sangat penting dalam analisis forensik. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Doi Putri Sakara Jasari Kandini dengan 3 digit IMAKIR 188, dan sekarang saya akan melanjutkan presentasinya mengenai tes presumtif dan konfirmasi darah. Jadi untuk tes presumtif itu umumnya digunakan sebagai tes pendahuluan, lapangan atau screening pertama yang berfungsi dalam membantu menentukan tes lebih lanjut apa yang diperlukan untuk menetapkan keberadaan cairan yang ingin diidentifikasi. Untuk tes presumtif yang paling umum digunakan itu ada uji kolorimetri yang menggunakan reagen warna seperti benzidin, phenolphthalein, dan leukomalcitegrin. Kemudian ada uji chemiluminescence yang mengamati emisi cahaya sebagai hasil dari reaksi kimia dengan menggunakan luminol sebagai reagennya. Terus juga ada uji fluoresensi yang menggunakan reagen fluoresensi untuk mengidentifikasi adanya darah di pola nada darah di TKP. Kemudian juga ada tes konfirmasi selanjutnya yang berfungsi dalam membantu penyelidik forensik menyimpulkan apakah ada cairan tubuh tertentu dalam sampel atau tidak. Untuk tes ini bersifat kurang sensitif bila dibandingkan dengan tes pengenceran, dan untuk tes utama yang biasa digunakan di laboratorium forensik sebagai tes konfirmasi itu ada tes kristal Takayama dan juga attachment. Selamat pagi dokter dan teman-teman sekalian. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sanesa Utkoten dengan 3 digit IMAKIR 115 akan menyampaikan tentang pemeriksaan mikroskopis analisis darah. Pemeriksaan darah secara mikroskopis dapat digunakan sebagai salah satu barang bukti untuk memberikan petunjuk ataupun informasi penting terkait dengan pembunuhan. Pada halnya pemeriksaan darah secara mikroskopis, darah yang memiliki kemungkinan memegang informasi penting ini dapat dianalisis secara langsung di lokasi kejadian. Pemeriksaan mikroskopis darah dapat menilai perubahan yang terjadi pada bentuk atau morfologi dari sel darah serta jumlah yang terdapat dalam tubuh korban. Pemeriksaan mikroskopis darah dimulai dengan pengumpulan darah tepi dan menganalisanya menggunakan analisis hematologi untuk memperoleh informasi mengenai komponen-komponen yang ada di dalam darah. Pemeriksaan darah secara mikroskopis dapat membantu dalam penentuan waktu setelah deposisi yang dapat menjadi informasi penting mengenai durasi ataupun waktu setelah kematian ataupun pembunuhan. Teknik yang umumnya digunakan dalam pemeriksaan mikroskopis adalah reflex spektroskopi, ultraviolet visible spektroskopi, electron paramagnetic resonance, Raman spektroskopi, analysis of RNA, high performance liquid chromatography atau HPLC, dan yang terakhir adalah atomic force microscopy atau AFM. Mungkin sekian saja dapat saya sampaikan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Grace Valerie dengan 3 digit tim terakhir 43. Pada presentasi kali ini saya akan mempresentasikan mengenai metode deteksi darah menggunakan pemeriksaan kimia. Yang pertama adalah tes chemiluminescence yang akan menghasilkan cahaya sebagai hasil dari reaksi kimia. Luminol adalah reagen yang digunakan untuk mengidentifikasi darah pada tempat kejadian perkara atau TKP. Yang kedua adalah tes kolorimetri yang menggunakan sampel darah dalam jumlah sedikit dan dicampur dengan reagen warna. Zat pewarna yang bercampur dengan peroksida akan berubah warna dan reaksi kimia ini disebut sebagai reaksi oksidasi. Reagen warna yang sering digunakan adalah benzidin, phenolphthalein, dan juga leukomalcitegrin. Apabila terdapat darah, warna akan berubah menjadi biru tua dalam tes benzidin, merah muda dalam tes phenolphthalein, dan juga biru kehijauan dalam tes leukomalcitegrin. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Rejun Michael Lobisono dengan 3 digit terakhir 061. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai pemeriksaan spektroskopi. Tes spektroskopi digunakan untuk menganalisis darah yang bersifat non-invasif, cepat, dan tepat untuk mempelajari berbagai komponen biokimia dalam darah. Jadi terdapat beberapa teknik dalam spektroskopi untuk analisis darah, yaitu UV visible spektroskopi untuk menganalisis komponen darah, infrared spektroskopi untuk menganalisis informasi rinci mengenai struktur dari molekul darah, dan juga terdapat dari Raman spektroskopi yang digunakan untuk mempelajari komponen darah tanpa harus menyiapkan sampel terlebih dahulu. Dan juga di sini spektroskopi itu juga diterapkan untuk berdiagnosis berbagai macam infeksi dan juga dari virus dan bakteri dengan hati-hati dengan memberikan deteksi yang dini, diagnosis, dan juga pemantauan beberapa penyakit manusia. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, saya Jen Clarence Simarga dengan 3 digit dan bracket 134. Sekarang saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan serologis. Serologis berfungsi dalam presumtif atau dugaan untuk menguatkan kalau suatu bercak merah merupakan darah manusia. Di antaranya ada benzidin atau phenolphthalein Kastelmeyer, itu untuk memastikan suatu bercak adalah darah, sementara precipitin untuk menguatkan kalau suatu bercak itu merupakan darah manusia. Cara kerjanya bergantung pada aktivitas peroksidase kelompok hem pada hemoglobin. Di antaranya ini ada beberapa zat yang biasa digunakan untuk indikator. Yang paling sering itu adalah phenolphthalein, itu dimana positifnya ditunjukkan dengan perubahan warna merah muda cerah, muncul dalam waktu 10-15 detik setelah zat tersebut ditambahkan. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Eina Udi Afza dengan 3 digit IM terakhir 102. Saya izin untuk melanjutkan mengenai analisis serologis bercak darah. Analisis serologi darah memiliki peran penting dalam penyelidikan forensik, khususnya dalam konteks kasus pembunuhan. Adapun metode-metode mekanisme pengujian serologi meliputi beberapa tahap, antara lain: 1. Pengumpulan sampel. Langkah pertama adalah pengumpulan sampel darah secara hati-hati dari tempat kejadian, korban, dan tersangka potensial. Kedua, profil DNA. Profil DNA juga dikenal sebagai sidik jari DNA. Adalah teknik kuat yang digunakan dalam analisis serologi darah. Proses ini melibatkan isolasi dan analisis wilayah-wilayah khusus dari DNA individu. Ketiga, uji serologi. Uji serologi melampaui penggolongan darah dan profil DNA untuk memeriksa berbagai komponen darah. Ini termasuk pengujian keberadaan zat-zat tertentu seperti obat-obatan, racun, ataupun penyakit. Hasil dari uji serologi dapat memberikan konteks tambahan terhadap kejahatan dan membantu penyidik memahami keadaan seputar insiden tersebut. Keempat, enzim link
immunosorbent assay atau ELISA. ELISA adalah teknik yang umum digunakan dalam analisis serologi. Hal ini melibatkan penggunaan antibodi yang terikat khusus pada komponen darah tertentu. Kelima, next generation sequencing. Kemajuan teknologi khususnya next generation sequencing telah merevolusi analisis serologi darah. NGS memungkinkan sequencing cepat dan simultan dari beberapa fragmen DNA. Yang terakhir, konfirmasi dan interpretasi. Hasil yang diperoleh dari analisis serologi darah harus melalui konfirmasi dan interpretasi yang hati-hati. Hal ini melibatkan pengecekan hasil dengan database yang diketahui, validasi akurasi analisis, dan memastikan bahwa hasilnya konsisten dengan bukti lainnya. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ida Ayu Karadenjana dengan 3 digit NIM terakhir 246. Saya akan menjelaskan bagian analisis DNA. Investigasi forensik telah berevolusi dengan analisis DNA dari bukti biologis. Adanya database yang berisi profil pelaku dan TKP serta frekuensi alel dalam populasi akan memungkinkan menghasilkan petunjuk investigasi, identifikasi atau penghapusan tersangka, berkontribusi pada rekonstruksi kasus atau memberikan bukti yang memberatkan tersangka. Saat melakukan olah TKP, barang dan barang bukti diamankan di TKP. Setelah dipilih, barang bukti biologis yang paling menjanjikan dikirim untuk analisis DNA. Profil DNA yang dihasilkan dapat dibandingkan dengan profil DNA referensi. Sekian dapat saya sampaikan, terima kasih. Om Swastiastu, selamat pagi Prof dan teman-teman semuanya. Perkenalkan saya Dinda Prameswati Esra dengan NIM akhir 1330 yang dilanjutkan mengenai 2.7 yaitu pengumpulan dan pengawetan. Dalam proses pengumpulan barang bukti itu dimulai dari barang bukti yang paling mudah hilang atau rapuh. Nah, barang bukti telah dikumpulkan dapat dimasukkan ke dalam wadah kertas ataupun plastik yang bersih dan steril. Di mana setiap wadah barang bukti harus diberikan data yang lengkap. Untuk bukti darah itu perlu diperhatikan dengan baik karena tidak boleh terkena kelembaban atau panas yang berlebihan sehingga harus dikirim ke laboratorium sesegera mungkin. Berikut merupakan pedoman untuk mengumpulkan dan menyimpan bukti darah. Yang pertama, untuk noda darah yang telah kering. Nah, apabila itemnya itu kecil dan bisa dipindahkan, pengumpulannya menggunakan kantong kertas atau amplop. Sedangkan apabila itemnya itu besar dan sulit untuk dipindahkan, maka pengumpulannya itu dengan memotong bagian item yang terkena noda darah, disertai dengan area kontrol negatif yang tidak terkena darah dalam amplop yang terpisah. Nah, untuk noda darah yang masih basah, apabila itemnya itu kecil dan bisa dipindahkan, maka pengumpulannya dengan dibungkus ke dalam wadah kertas ataupun plastik, kemudian dibawa ke tempat yang aman, dikeluarkan dari wadah dan dibiarkan mengalir dengan sendirinya, kemudian dibungkus kembali dalam wadah yang baru. Sedangkan apabila itemnya itu besar dan sulit untuk dipindahkan, maka pengumpulannya dengan menyerap noda darah dalam kertas berukuran 1x1 dari bahan muslin katun, kemudian dibungkus ke dalam wadah kertas ataupun plastik, kemudian dibawa ke tempat yang aman, dikeluarkan dari wadahnya dan dibiarkan mengalir dengan sendirinya, kemudian dibungkus kembali dalam wadah yang baru. Sekian dari saya, terima kasih. Jadi saya akan menjelaskan tentang simpulan dan juga saran. Jadi darah merupakan jenis cairan tubuh dari plasma darah, sel darah merah, sel darah putih dan juga trombosit, di mana dalam forensik identifikasi menggunakan sistem ABO untuk menyesuaikan golongan darah utama. Pemeriksaan darah dapat berguna pada toksikologi forensik untuk menganalisis obat terlarang kasus narkotika. Ditemukannya toksikan dalam konsentrasi tinggi dalam tubuh bisa menjadikan salah satu penyebab kematian. Tes presumtif juga mampu mengidentifikasi suatu zat dengan menggunakan uji kolorimetri berupa reagen warna, uji chemiluminescence dengan reaksi kimia, dan juga uji fluoresensi dengan identifikasi fluoresensi. Selain itu dapat dikonfirmasi dengan tes Takayama dan juga tes Teichmann. Pendeteksian darah dapat dilihat dari pemeriksaan mikroskopis, kimiawi, spektroskopi, dan juga serologis, sementara analisis dapat menggunakan analisis serologis dan juga DNA. Penulis berharap agar tulisan ini mampu berguna bagi para pembaca, dan kami menyadari bahwa tulisan ini jauh dari kata sempurna, karena itu segala perbaikan dan saran akan diterima untuk evaluasi. Kami juga merekomendasikan adanya penelitian pembaruan lebih lanjut mengenai analisis darah kasus pembunuhan. Sekian presentasi dari SGDB 9, kami tutup dengan Paramasenti Om Santi 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 Om. Terima kasih telah menonton.